Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk guru pendidikan agama Islam yang akan melaksanakan pretest PPG untuk di tahun 2022 ini, insya Allah saya akan memberikan sedikit latihan-latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Untuk itu kita latihan. Yuk kita latihan. Kita akan bahas soalnya sesuai dengan yang ada di kisi-kisi. Oke, soal latihan pertama ada soal: berikut ini adalah tokoh ulama yang berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat, kecuali. Oke, jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah D, yaitu Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah mengatakan bahwa tanah yang disewakan kepada orang lain yang membayar sewa adalah, nah, yang mempunyai tanah, dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tidak akan ada dihasilkan apa-apa. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa yang wajib membayar zakat atas tanah yang disewakan adalah tetap si pemilik tanah atau orang yang mempunyai tanah, bukan orang yang menyewanya. Ya, sedangkan pertanyaan di sini adalah tokoh ulama yang berpendapat bahwa penyewa tanah yang wajib membayar zakat. Jadi di sini adalah tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa yang wajib membayar zakat adalah yang nyewa, kecuali Imam Abu Hanifah. Oke, yang kedua, Pak Ahmad adalah karyawan BUMN, ya. Setiap bulan mendapatkan gaji 8 juta. Oke, kalau ada angka-angka begini, segera Bapak Ibu bisa bikin coret-coretan di kertas yang Bapak Ibu sudah siapkan ya nantinya. Jadi ketika nanti ujian, Bapak Ibu diperbolehkan menyiapkan kertas kosong dan juga pulpen untuk melakukan coret-coret. Tapi nanti setelah selesai, kertas itu harus diperlihatkan kepada pengawas dan harus disobek di depan pengawas. Oke, kita lanjut. Setiap bulan Pak Ahmad ini mendapatkan gaji 8 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumahnya 1 juta, oke. Lalu membayar sekolah 2 orang anak 1 juta, membayar cicilan rumah 550.000, dan membayar listrik 100.000. Oke, jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab 653 kilogram gabah kering, yang setara dengan 522 kilogram beras, dengan waktu pengeluaran zakat atau haulnya, yaitu setiap kali menerima penghasilan atau gaji, karena dianalogikan dengan zakat pertanian ya. Sementara harga beras per kilonya adalah 8.500. Pertanyaannya, berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Oke, jawabannya bagaimana? Yang mana jawabannya? Oke, kita bahas dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan nisabnya dulu. Ya, dalam hal ini harga berasnya itu per kilo adalah eh, ini 8.500 ya. Nah, 8.500 kita kalikan dengan 522 kilogram beras ya. Oke, maka hasilnya adalah 4.437. Oke. Lalu artinya Pak Ahmad ini wajib membayar zakat profesinya. Kenapa? Karena penghasilan Pak Ahmad tadi kan 8 juta. Ya. Lalu ada pengeluaran atau faktor pengurangnya. Ya. Sejumlah 2.650. Ya ini nih. Ya. Pengeluaran rumah tangga yang 1 juta. Terus pengeluaran anak sekolah 1 juta, 2 juta. Cicilan rumah 550 dan listrik 100.000. Totalnya adalah 2.650.000. Maka gajinya yang 8 juta ini masih kotor. Dikurangi dulu dengan pengurang-pengurang tadi 2.650.000, maka hasilnya atau sisa bersihnya adalah 5.350.000. Sedangkan nisabnya adalah 4.437. Yang ini ya.
Oke, maka gaji Pak Ahmad bersih dalam 1 bulan itu di atas nisab. Artinya, yang pertama, Pak Ahmad wajib membayar zakat profesinya. Lalu berapa besarnya? Besarnya adalah 2,5% dikali 5.350.000, yaitu 133.750. Ini besar zakat profesi yang harus dibayarkan. Jadi jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah C. Sekarang mudah-mudahan paham ya. Yang ketiga, mengenai zakat produktif. Alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka, ya mustahik zakat yang menerimanya, untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha di bawah ini. Ya, untuk apa? A. Agar fukoro dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fukoro dan masakin yang ingin usaha tapi tidak memiliki modal. Ya. C. Dapat meningkatkan status ekonomi dan sekaligus mengembangkan keahlian. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D. Ya, semua ini adalah benar. Ya, untuk apa? Ya, adanya zakat produktif ya untuk meningkatkan keahlian penerimanya supaya para masakin, para koro itu punya modal untuk usaha, bisa produktif ya. Beda dengan zakat konsumtif. Kalau zakat konsumtif misalnya zakat fitrah itu kan langsung dikonsumsi ya. Kalau zakat produktif itu bisa diolah kayak gitu. Sehingga penerimanya tidak terus-terusan bergantung kepada zakatnya. Bisa jadi tahun ini dia menerima zakat produktifnya, lalu dia kreatif, ya, produktif kreatif, lalu dijadikan modal, berkembang, dan tahun depan tidak menerima zakat lagi, tapi mengeluarkan zakat. Itulah salah satu fungsi dari zakat produktif. Oke, jadi jawabannya yang D ya, A, B, dan C benar. Yang selanjutnya, berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik zakat. Faktor absahnya apa saja, tapi ingat ada kecuali. Berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid yang menjadi salah satu mustahik kecuali A. Nilai kemaslahatan, B. Berlebihan dana zakatnya, C. Kepentingan syariat, D. Sarana keperibadatan. Kecuali. Jadi yang mana? Oke, yang B. Jangan karena, oh ini masih ada dana lebih zakat nih, udah bikin masjid. Nggak gitu pertimbangannya ya. Tapi pertimbangannya adalah karena adanya nilai kemaslahatan. Misalnya di daerah situ jauh dari masjid ya. Misalnya di satu desa jauh banget dari masjid sehingga desa itu harus dibuatkan masjid. Misalnya ada nilai kemaslahatan, ada kepentingan syariat dan ada sebagai sarana peribadatan, bukan karena dana zakatnya yang berlebih. Ya, jadi jawabannya yang B. Berikutnya, bagi orang yang merindukan pernikahan, oke, dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka pernikahannya dihukumi A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. Sunnah ya. Dia mampu dan dia menginginkan, tapi dia bisa menahan dirinya, maka hukumnya adalah sunnah. Oke, beda lagi kalau dia sudah tidak bisa menahan diri, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, jadi hukum pernikahan itu bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram juga, tergantung kondisinya. Nanti tinggal dikondisikan pertanyaannya. Nomor 6. Berikut adalah tujuan dari perkawinan monogami. Kecuali. Oke, kecuali. A. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B. Untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. D. Akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Yang mana jawabannya? Ingat ada kecuali.
tujuan perkawinan monogami kecuali Oke, kecuali yang A. Jadi, tujuan dari pernikahan yang monogami ya pastinya untuk menghantarkan keluarga yang bahagia, ya kan? Untuk memberikan landasan modal utama pembinaan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, bahagia. Yang ketiga, untuk meredam atau menetralisir sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari, bukan karena rasa kebapaan atau keibuan. Yang ketujuh, menurut Yusuf Kordowi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, pertama, lihat di sini saya merahin sengaja adalah pendapatnya Yusuf Kordowi. Bisa jadi ini kok sama semua jawabannya kayaknya benar semua deh. Ya, lihat di sini ada tokoh yang berpendapat, ya. Jadi siapa tokohnya? Dan ada juga kecuali, lihat lagi. Menurut Yusuf Kordowi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami. Kecuali apa? Oke, kita lihat. A. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan mandul atau penyakit. B. Di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit, atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya. C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Oke, yang mana? Oke, jawabannya adalah D. Yang tiga ini, yang A, B, dan C ini adalah sesuai dengan pendapatnya Yusuf Korodowi, ya. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami itu tidak termasuk dalam pendapatnya Yusuf Korodowi. Yang kedelapan, pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah, nikah mut'ah adalah haram kecuali A. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. B. Menimbulkan mudarat bagi kehidupan keluarga. C. Terjadi pelakuan diskriminatif terhadap para wanita. D. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Ingat, kecuali. Selalu baca dengan hati-hati soalnya sebelum menjawab. Yang mana jawabannya? Silahkan. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah D. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Ya, jadi para jumhur ulama memandang bahwa nikah mut'ah itu sekarang udah nggak boleh, udah dihapus hukumnya. Ya, ini jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada lagi nikah mut'ah. Lalu sepakat juga bahwa nikah mut'ah adalah menimbulkan mudarat bagi kehidupan keluarga. Yang kenapa dihapus ya karena mudarat tadi dan terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para wanita. Karena pasti wanita akan dirugikan nanti masalah nasabnya, masalah warisan, dan masalah lain-lainnya. Makanya nikah mut'ah sudah disepakati oleh para jumhur ulama, sudah dihapus. Dan tiga ini kesepakatan jumhur, kecuali yang keempat. Ya, lanjut, nomor 9. Perbankan. Oke, lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Nah, ini adalah pengertian dari, silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Ini adalah pengertian dari bank konvensional atau bank non-Islam. Maka jawaban A dan B adalah benar. Lanjut nomor 10. Di bawah ini adalah nama lain riba nasiah. Kecuali. Silakan dijawab. A. Konvensional, B. Jahiliyah, C. Jali dan qat'i, D. Duyun. Oke, jawabannya? Ya, jawabannya adalah konvensional. Ingat, kecuali. Nama lain riba nasiah.
Jelas ini nama-nama riba, nasiah. Pasti, kalaupun nggak ngerti ini udah aja bahasanya bahasa Arab. Ya pasti jelasnya pembagiannya atau bahasa lainnya adalah ya bahasa Arab juga. Jahiliyah, jali atau qat'i, duyun, konvensional bukan bahasa Arab. Udah jelas ini gampang ya. Kalaupun nggak ngerti. Lanjut nomor 11. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fi, kecuali A. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fi. Oke, ulama yang mengharamkan bunga bank, mengharamkan fi. B. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fi bukan termasuk riba. C. Fi artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fi menghalalkan. Oke, silahkan dijawab. Ya, jawabannya adalah D. Kecuali. Ya, jadi berikut adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fi. Kalau ulama itu mengharamkan bunga bank, maka dia akan mengharamkan juga fi-nya. Ya. Lalu yang kedua, kalau ulama itu menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu adalah satu yang darurat, maka dia pun akan mengatakan bahwa fi itu bukan termasuk ke dalam riba. Kenapa? Karena fi itu artinya yaitu yang C, pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah untuk kepentingan administrasi, keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Jadi menganggap ini bukanlah satu riba. Maka yang kecualinya adalah kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank tetapi terhadap fi menghalalkan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk latihan soal kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah akan saya coba buatkan lagi untuk latihan soal pada kisi-kisi yang berikutnya, yaitu di nomor 12 dan selanjutnya mengenai sejarah kebudayaan Islam maupun sistem pemerintahan dalam Islam maupun perkembangan Islam di Nusantara. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan saya akan buatkan di part berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.